Demam memang menjadi tanda awal dari DBD. Namun sayangnya masih banyak orang yang sering terkecoh dengan demam flu biasa yang terjadi di musim hujan seperti saat ini. Lalu bagaimana sih cara membedakan demam pada DBD dan flu? Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik yang sering kita alami di kehidupan, yaitu tentang waspada DBD di musim hujan seperti sekarang ini. Bagaimana sih gejala dan cara mengatasinya? Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Jadi cuaca ekstrim dan banjir seperti beberapa minggu ke belakang meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah atau DBD di musim hujan. Penyakit ini yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis atau subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO menyebut banjir secara tidak langsung dapat menyebabkan peningkatan penyakit yang ditularkan melalui vektor atau hewan pembawa penyakit, misalnya lalat, kutu, tikus, ular, dan nyamuk. Hujan deras dan banjir mungkin terlihat bisa mengusir perkembangbiakan nyamuk. Tetapi hewan pengisap itu akan muncul kembali ketika air surut. Air yang menggenang karena hujan atau meluapnya sungai dapat menjadi surga bagi nyamuk untuk berkembang biak dengan leluasa. Apalagi nyamuk menyebarkan berbagai penyakit, salah satunya demam berdarah. Memperkirakan bahwa 400 juta orang terjangkit DBD per tahun. Melihat banyaknya kasus demam berdarah yang terjadi di seluruh dunia, di tahun yang sama WHO mengklasifikasikan demam berdarah sebagai penyakit tanpa disertai tanda atau gejala. Akan tetapi, jika menunjukkan gejala yang mengindikasikan bahwa demam berdarah yang diderita tergolong parah atau serius. Bahkan jika tidak segera ditangani, demam berdarah dapat mengancam jiwa. Demam berdarah menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan hanya nyamuk betina yang mentransmisikan virus DBD. Nyamuk ini biasanya menyerang di siang dan petang hari, baik di dalam maupun di luar rumah. Nyamuk Aedes berkembang biak di air yang tergenang dan jarang terbang menjauh lebih dari 200 meter dari tempat berkembang biak. Seseorang yang tergigit dan terinfeksi Aedes aegypti akan merasakan satu atau lebih gejala demam berdarah. Antara lain demam selama 3-7 hari, sakit kepala hebat, nyeri otot dan sendi, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, diare, ruam pada kulit, dan pendarahan mukosa atau hidung dan gusi. Jika merasakan gejala tersebut, penderita demam berdarah biasanya diharuskan untuk istirahat penuh di rumah atau bed rest sampai demamnya hilang. Biasanya demam turun setelah 3-5 hari dan sebagian besar penderita akan pulih dalam 2 minggu. Sebelum terlanjur terkena demam berdarah, jauh lebih baik meningkatkan kesadaran untuk membiasakan hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan membasmi tempat atau sarang perkembangbiakan nyamuk. Pencegahan sebaiknya dimulai dari diri sendiri dan lingkungan tempat sekitar. Selain yang Mimo sebutkan tadi, ada 3 fakta penting nih mengenai demam berdarah yang harus sahabat sehat ketahui. Yaitu untuk fakta yang ke-1, demam tidak bisa dibedakan. Demam memang menjadi tanda awal dari DBD. Namun sayangnya masih banyak orang yang sering terkecoh dengan demam flu biasa yang terjadi di musim hujan seperti saat ini. Lalu bagaimana sih cara membedakan demam pada DBD dan flu? Jawabannya tidak bisa dibedakan ya.
Oleh sebab itu, bila pada hari ketiga demam tak menghilang, di hari keempat pengidapnya mesti melakukan tes darah. Pasalnya, demam yang tak kunjung turun mesti diwaspadai. Hal ini bisa saja menandai dari penyakit flu, DBD, atau tipes. Untuk fakta yang kedua, yaitu fase-fase DBD. Yang pertama, fase demam. Fase ketika kehadiran virus dalam aliran darah dapat menyebabkan demam tinggi. Yang kedua, fase kritis. Pada fase ini terdapat berbagai kebocoran plasma secara tiba-tiba di dalam perut. Dan untuk yang ketiga, fase penyembuhan. Pada fase terakhir ini, kebocoran plasma akan berhenti sejalan dengan reabsorpsi plasma dan cairan. Dan untuk fakta yang ketiga, bisa berujung komplikasi. Komplikasi yang mungkin terjadi pada pengidap demam berdarah adalah kerusakan pembuluh darah yang bisa menyebabkan pendarahan. Demam berdarah yang tak cepat mendapatkan penanganan bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius, mulai dari kejang, kerusakan hati, jantung, otak, paru-paru, shock, hingga kegagalan sistem organ yang berujung pada kematian. Untuk beberapa langkah yang dapat sahabat sehat lakukan untuk mengurangi paparan terhadap nyamuk Aedes aegypti dan terkena demam berdarah, yaitu yang pertama, oleskan lotion anti nyamuk pada bagian tubuh atau kulit untuk mencegah gigitan nyamuk. Yang kedua, kenakan celana panjang dan baju lengan panjang untuk menutupi kulit. Yang ketiga, pasang kelambu atau kasa nyamuk di tempat tidur, terutama untuk bayi. Yang keempat, hindari menggantung terlalu banyak pakaian bekas pakai karena nyamuk menyukai aroma keringat manusia. Yang kelima, semprotkan obat pembunuh serangga di sudut-sudut gelap dalam rumah seperti di kolong tempat tidur, sofa, maupun di balik tirai. Yang keenam, tutup semua wadah dan hindari genangan air seperti ember buangan AC dan ember penada hujan. Untuk bak mandi, kuras setidaknya seminggu sekali untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk di dalam rumah. Dan yang ketujuh, tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.